Minasan, setelah mengalami fenomena anomali gerbang rank C yang berubah menjadi gerbang merah sehingga membuat gempar Serikat Harimau Putih karena para hunter yang masuk tergolong masih baru walaupun terdapat satu orang rank A yaitu si paling tank Kim Chul. Apakah Sung Jinwoo dan Han Song Yi bisa selamat dan menyelesaikan dungeon gerbang merah? Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ketika Woo Jin Chul mengantar Hwang Dong-su menggunakan mobil Tesla, dengan sombong, Hwang Dong-su mengatakan bahwa kecepatan mobilnya terasa lambat. Bahkan, dia bisa lebih cepat dari mobil ketika dia berlari. Waduh, ampun suhu. Kemudian Hwang Dong-su menanyakan tentang pemakaman kakaknya. Ternyata tubuh kakaknya belum ditemukan sehingga penguburannya pun dilakukan secara tertutup. Woo Jin Chul mencoba menawarkan untuk mengunjungi lokasi pemakaman kakaknya agar mengalihkan perhatian dari Hwang Dong-su. Namun ternyata dia tidak tertarik dengan orang yang sudah mati. Ia hanya tertarik pada potongan tubuh kakaknya dan mencari petunjuk keberadaan Sung Jinwoo yang kini berada di dalam dungeon. Woo Jin Chul kemudian menanyakan bagaimana dia bisa menemukan Sung Jinwoo yang berada di dungeon yang begitu banyak di Korea ini. Si Songong ternyata memiliki jaringan yang luas di Korea sehingga dia dengan mudah menemukan dungeon yang baru dimasuki oleh Sung Jinwoo. Kemudian, Woo Jin Chul mencoba mengingatkan bahwa hukum yang berada di dalam dan di luar dungeon sangatlah berbeda. Si Songong yang mendengar kemudian mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hukum yang mengatur itu dan juga itu bukan urusannya. Woo Jin Chul yang mengetahui watak dari si Songong pun dengan tenang hanya menerima ucapan darinya. Sementara itu, semua orang yang berada di dalam dungeon kemudian berpindah ke dunia yang penuh dengan salju dan dingin. Mereka terkejut dan heran karena merasa suasananya tidak seperti biasanya di dalam dungeon dan juga portal masuk mereka sudah hilang. Sung Jinwoo dengan tenang mulai mengamati dan merasakan tidak ada yang mencurigakan. Namun si beban kemudian bertanya, apa ada yang salah dengan dungeonnya? Wah, padahal semua orang sudah panik cu. Tiba-tiba dua busur panah melesat menuju ke arah Han Song Yi. Dengan reaksi cepat, Sung Jinwoo menahan salah satu busur panah yang hampir membunuh Han Song Yi. Tuh kan, baru aja masuk si beban hampir mokat. Untung ada rank immortal yang gendong. Namun, satu busur panah lainnya mengenai salah satu beban tim lain, tepat di kepalanya dan membuatnya tewas seketika. Ternyata itu adalah ulah dari dua monster elf S yang menyerang mereka dari pohon yang berada jauh dari lokasi mereka. Bagi orang yang sudah bertempur melawan mereka, menyebut mereka sebagai Hyaki atau Ace Slayer, di mana penampilan mereka mirip manusia tetapi dibedakan dari kulit biru, rambut putih, mata putih tajam dengan telinga yang panjang. Mereka merupakan pejuang yang terampil, menggunakan panah dan belati dalam pertempuran, serta sangat senang membantai manusia dengan sadisnya. Di luar dungeon, Baek Yeon-woo, ketua Serikat Harimau Putih, sedang mencoba menganalisis anomali gerbang rank C yang berubah menjadi gerbang merah. Ketuaan kemudian mencoba menghubungi Serikat Pemburu Korea yang lainnya, namun mereka tidak mempedulikan dan menganggap bahwa itu hanyalah gerbang rank C biasa. Mendengar itu membuat Baek Yeon-woo marah karena serikat lain tidak ada yang bisa diandalkan. Padahal anomali gerbang merah yang muncul seharusnya hanya muncul di dungeon dengan rank tinggi seperti rank B, rank A, atau mungkin bisa lebih tinggi lagi apabila tidak beruntung. Mereka mencoba untuk mengetahui energi sihir gerbang merah dengan menggunakan alat berupa sensor energi sihir sehingga bisa mengukur ranking dari gerbang tersebut. Namun, energi sihir akan berhenti mengalir saat gerbang menjadi merah sehingga sudah tidak berguna lagi. Dengan kondisi ini mereka tidak dapat mengetahui ranking dari gerbang merah. Baek Yeon-woo kemudian menanyakan jumlah anggotanya yang sudah masuk ke dalam dungeon. Ketuaan menjelaskan bahwa ada 12 orang yang masuk, diantaranya ada hunter rank A si Songong Kim Chul sebagai kapten dan 7 hunter rank B.
Baek Yeonwoo berasumsi gerbang ini pasti gerbang B atau A dan menghilangkan anggapan bahwa ini gerbang S karena beritanya pasti akan membuat gempar negara Korea. Jika gerbang ini rank B, maka setidaknya membutuhkan 3 hunter rank A. Namun jika ini gerbang rank A, maka akan membutuhkan setidaknya 1 rank S atau 10 rank A. Mereka berharap bahwa gerbang ini bukan gerbang rank A karena mereka semua pasti akan mati, atau kalau mereka beruntung, yang selamat mungkin 2 atau 3 orang rank A dan B. Kemudian ketua An mengatakan bahwa ada 2 orang yang masuk di luar serikat mereka yang sedang ia incar untuk diajak bergabung dengan serikat mereka. Sambil terkejut, Baek Yeonwoo kemudian menanyakan ranking dari hunter yang membuatnya mengincar dan berharap bahwa orang itu merupakan hunter rank S. Dengan gugup, ketua An menjelaskan bahwa dia hunter dengan peringkat E. Sementara itu, Sung Jin-woo mengetahui bahwa musuh kali ini memiliki mata yang tajam. Dengan sengaja, mereka menargetkan 2 hunter lemah dalam tim ini. Dia pun merasa jika 2 bulan lalu atau sebelum kebangkitan kedua, panas seperti ini pasti akan diarahkan kepadanya. Hal ini membuat Sung Jin-woo merasa tertantang dan bersemangat untuk membunuh elves. Kemudian, si So Tae Kim Chul mulai menjelaskan bahwa mereka sedang memasuki gerbang merah di mana mereka tidak bisa kembali sebelum semua dari tim ini mati atau gerbangnya terbuka sendiri. Kemudian, si Beban menanyakan tentang gerbang merah. Dengan sabar, Sung Jin-woo pun menjelaskan bahwa gerbang merah adalah gerbang khusus yang menghubungkan ke dunia lain, di mana saat kita masuk ke dalamnya, maka gerbangnya akan langsung tertutup dan tidak ada siapapun yang dapat datang untuk menolong mereka. Jadi ini adalah tempat di mana mereka tidak bisa kabur sampai bosnya terbunuh atau pintu dungeonnya terbuka dengan sendirinya. Dengan kata lain, mereka semua terdampar dan dalam bahaya. Semua anggota yang mendengar ucapan dari Sung Jin-woo mulai mengerti tentang situasi yang mereka hadapi saat ini. Namun si So Tae Kim Chul merasa tersaingi dengan posisinya sebagai pemimpin. Dia mempertegas bahwa dia adalah seorang hunter rank A dan akan bertanggung jawab atas keselamatan semua anggota timnya. Dia juga bisa memastikan bahwa semua dari mereka akan kembali dengan selamat. Tapi liciknya, dia mencoba untuk membagi tim di mana dia akan pergi untuk menyelesaikan dungeon. Tentu saja, hampir semua orang ingin ikut dengan si So Tae Kim Chul. Alasan mengapa ia membagi tim adalah memisahkan tim yang lemah dan tim yang kuat, sehingga dia menolak hunter rank C ke bawah untuk ikut dengannya karena menganggap mereka beban epik. Namun salah seorang hunter wanita rank B kemudian meminta untuk pindah ke tim Sung Jin-woo dan menukarnya dengan salah seorang hunter rank C. Ternyata wanita itu menyadari bahwa kemampuan si So Tae Kim Chul masih di bawah dari Sung Jin-woo karena dia tidak menyadari ada panah yang datang menyerang mereka. Berbeda dengan Sung Jin-woo yang berhasil menghentikan serangan dari elf. Tuh makanya kalau rank jangan dilihat dari skinnya, melainkan skillnya. Jangan kayak si So Tae Kim Chul punya skin legend tapi skillnya epic. Di luar dungeon, Serikat Harimau Putih masih mengawasi gerbang merah. Kemudian terjadi perdebatan antara ketua An dan ketua Ju Sung Chen. Mereka memperdebatkan siapa yang akan berhasil keluar dan menyelesaikan dungeon. Tentu saja ketua serikat Baek Yeonwoo dan ketua departemen Ju Sung Chen yakin dan percaya bahwa si So Tae Kim Chul bisa memimpin para hunter rank B dan mampu menyelesaikan dungeon karena dia adalah hunter rank A yang sudah menjalani pelatihan dengan hasil yang baik. Dia memiliki kekuatan sehingga mampu bersaing melawan tim inti Serikat Harimau Putih. Ketua Jo Sung Chan kemudian menyinggung ketua An yang membawa hunter rank E yang memiliki peluang karena telah mengalami kebangkitan kedua. Dengan sombong, dia membanggakan si So Tae Kim Chul yang memiliki kemampuan jauh lebih kuat dari seorang hunter yang tidak memiliki pondasi. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Hwang Dong-su yang memasuki wilayah Serikat Harimau Putih. Baek Yeonwoo yang melihatnya pun mulai bertransformasi dan menanyakan tujuannya datang ke Korea
serta memasuki area bisnis mereka. Si Songong Hwang Dong-su balik bertanya, apakah Serikat Harimau Putih merekrut target incarannya, yaitu Sung Jin-woo? Mendengar nama Hunter Rank E tersebut, membuat Baek Yeon-woo terkejut. Mengapa Hunter Rank S bisa mengenalinya? Sementara di dalam dungeon, Sung Jin-woo kemudian bertanya kepada salah satu hunter wanita rank B, mengapa mereka tampak tenang sekali padahal mereka masih rekrutan baru. Ternyata mereka sudah mendapatkan pelajaran dari serikat di mana segala sesuatu dapat terjadi dalam dungeon. Terutama si Sotoy Kim Chul yang telah menerima pelatihan spesial dari Serikat Harimau Putih dan ditakdirkan menjadi tim penyerangan inti. Akhirnya, tim mereka berpisah, yaitu tim dari si Sotoy Kim Chul yang pergi untuk menyelesaikan dungeon melewati jalanan bersalju. Sedangkan tim Sung Jin-woo yang memasuki hutan yang menjadi wilayah teritori dari monster beruang es. Dalam perjalanan, si Sotoy Kim Chul mulai berasumsi bahwa Sung Jin-woo yang masih berstatus Hunter Rank E bisa menjadi ketua dari Hunter Rank B dan Rank C. Namun ia tidak mempedulikannya karena menganggap mereka semua akan mati. Tim dari si Sotoy Kim Chul pun bersiap-siap untuk bertarung. Sementara ketegangan di luar dungeon masih berlangsung antara si Songong Hwang Dong-su dan Baek Yeon-woo yang ingin bertemu dengan Hunter Rank E Sung Jin-woo yang justru terkurung dalam dungeon merah. Bagaimanakah nasib dari regu yang dipimpin oleh Kim Chul dan regu Sung Jin-woo? Bisakah mereka keluar dari kengerian dungeon merah? Oke deh minasan, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.